interrupt. How was Boom Harley? 20 million out of 10. Out of what? Out of 10, 20 million out of 10. Oh, it was so good. It was amazing. Okay. Yo, sorry to interrupt. How was Boom Harley? 20 million out of 10. Out of what? Out of 10, 20 million out of 10. Oh, it was so good. It was amazing. Okay. Let me tell you why. Why? God was moving in that place. Oh yeah, come on. Lift up a shout of praise for Jesus. Oh, we're going all in. Yeah. Sing. Before the world was created, you were thinking of me. Before I knew who you were, you gave me your everything. You gave up your rights, gave up your life, and you won my eternity. Gave up my rights and I gave up my life. Now I'm living for you. 'Cause you make me feel so alive. Sing it out. I'm all in to love you, my Savior. Jesus, this is all for you. I'm living to know you. Every day I will follow you. I'm all in to love you, my Savior. Jesus, this is all for you. I'm living to know you. Every day I will follow you. I lay my whole life down and I pick up my cross. 'Cause I know that being with you is better, whatever the cost. Sing it. You gave up your rights, gave up your life, and you won my eternity. Gave up my rights, gave up my life. Now I'm living for you. 'Cause you make me feel so alive. Now every day I'm gonna live for you. Nothing else I wanna do. It's me and you. I'ma live that hallelujah. I'ma live my life for you. Sing it. Now every day I'm gonna live for you. Nothing else I wanna do. It's me and you. I'ma live that hallelujah. I'ma live my life for you. Hey, now every day I'm gonna nothing else I wanna do. I'ma live that yeah. Sing it. I will follow you. Go. Sing this out. I'm all in to love you, my Savior. Jesus, this is all for you. I'm living to know you. Every day I will follow you. I'm all in to love you, my Savior. Jesus, this is all for you. I'm living to know you. I will follow you. Another shout of praise across this place. From the left to the right, to the front to the back. Lift up the name of Jesus. Shalom. Sekali lagi kurang keras suaranya mana? Shalom. Gila rindu banget gak sih kita sama-sama ibadah di GSK Ibadah Manyar ini. Ayo aku mau kita sama-sama kasih tos ke kanan kiri, katakan sumpah aku kangen banget sama kalian. Sumpah kangen banget sama kalian.
Ayo teman-teman, kita mau sama-sama berdoa. Kita mau minta pimpinan Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Sebentar kami akan memulai ibadah-Mu, ibadah Jumat Agung. Engkau sendiri yang akan ambil bagian, bahkan Engkau sendiri yang akan mengepalai setiap ibadah kami, dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Hari ini kami mau memberikan yang terbaik dengan penyembahan kami Tuhan. Kami mau benar-benar sujud di kaki-Mu. Kami benar-benar rindu untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Perkenankan kami ya Bapa, biarkanlah kami layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sembunyikan kami di belakang kayu salib-Mu, agar hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan atas setiap penyembahan kami. Hanya di dalam nama-Mu, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat pujian, ku naikkan sembah, ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu. Pujian, ku naikkan sembah, ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal teman-teman. Saat ku masuk, saat ku masuk, bawa persembahan. Ini setiap persembahan kami Tuhan. Ku naikkan sembah, ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oh, Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, ku naikkan sembah, ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku.
kuasa-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengambil memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari teman-teman, saya undang makin berdiri. Sama-sama kita katakan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kau telah menebus setiap dosa kami, Bapa. Biarkanlah kami menjadi pribadi-pribadi yang baru, yang selalu menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Sekali lagi teman-teman, katakan oleh kuasa-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Benar Tuhan, setiap kesempatan yang telah Kau berikan pada kami semua, setiap kasih yang telah Kau curahkan untuk kami semua, itu semua karena pengorbanan-Mu, Bapa. Saat ini di tempat ini Tuhan, kami mau sama-sama memberikan hati kami. Hati di mana pribadi-pribadi baru kami, untuk menunjukkan kasih kami kepadamu lewat setiap penyembahan kami, lewat setiap mazmur yang kami berikan kepadamu, Bapa. Kami mau sujud di kaki-Mu, kami mau menyembah-Mu. Mari teman-teman yang setuju denganku, angkat kedua tanganmu. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Oleh kuasa darah-Mu, Kau
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Lebih lembut lagi teman-teman, biar teman-teman saja yang menyanyikan lagu ini. Oleh kuasa, karena kuasa darah-Mu Tuhan, ini anak-anak-Mu Bapa. Kami mau sama-sama menyembah-Mu Tuhan. Kami mau sujud di kaki-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Katakan, ku mencari ciptaan baru, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Sekali lagi teman-teman, ku mencari ciptaan baru-Mu Tuhan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Angkat penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari teman-teman, ini saatnya kita mau menyembah Tuhan. Kita sama-sama berterima kasih Tuhan atas pengorbanan-Nya. Katakan, terima kasih Tuhan. Beri mazmur yang terbaik untuk Bapa kita. Semua karena kuasa darah-Mu Bapa. Semua karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Ya Tuhan, ini anak-anak-Mu. Biarkanlah kami selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Mari teman-temanku, angkat suara-Mu, angkat penyembahan-Mu. Ku mau menyembah-Mu,
Kianara lama nada shikara laba yara laba laba laba. Kianara lama nayara laba 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 laba. Osha kapana yana laba 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 laba. Kianara laba laba shikara laba 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 laba. Kianara laba 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 laba. Ora la mana shakara la mana 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 la mana. Sekalipun kami terus menyakitimu Tuhan, sekalipun kami selalu mengecewakan hatimu, tapi kau tetap selalu menerima kami apa adanya Bapa. Maka kau memberikan kasih yang terbaik untuk kami melalui pengorbananmu di atas kayu salib. Melalui pengorbananmu itu Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi baru yang selalu ingin memberikan kasih kami kepada Engkau, yang selalu ingin menyembahmu, selalu ingin memberikan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Mari teman-temanku, sekali lagi kita angkat suara kita, angkat kedua tanganmu, berikan penyembahan yang terbaik untuk Bapa kita, Bapa yang selalu mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. Pengorbananmu sangat sempurna atas kami Bapa. Besar anugerah-Mu dalam hidup kami ya Tuhan, dan sungguh nyata kasih-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah pada hari ini kami ingin memberikan yang terbaik hanya untuk Engkau melalui pujian kami ini Tuhan. Engkau yang layakkan kami. Rancangan-Mu indah.
dititipkan hanya untuk menebus dosa setiap kita. Dan gala hari ini aku mau ajak kita semua untuk sama-sama lebih lagi menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Setiap hati kami, biarkan kami sungguh-sungguh menyembah Engkau, karena Engkau yang layak dan pantas untuk kami tinggikan Tuhan. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Biar penyembahan yang kami naikkan bisa menjadi dupa yang harum Tuhan bagi nama-Mu Tuhan. People come together, strangers, neighbor, our blood is one. Children of generation, of every nation, of kingdom come. So don't let your heart be troubled. Hold your head up high, don't fear no evil. Fix your eyes on this one truth. God is madly in love with
creation, everything within, repeat the sound. All His children, clean hands, pure hearts, good days, good God. His name is Jesus. Sekali lagi kita katakan Jesus. Our redemption, our salvation is in His blood. Sing Jesus, Lord of heaven, friend forever. His kingdom come. Don't let your heart trouble. Hold your head up high, don't fear no evil. Fix your eyes on His one truth, standing down take us, hold on, be strong. Remember where I have come from. Sekali lagi apa aja kita sweet heavens, let the praise go up as the walls come down. Oh creation, everything with breath, repeat the sound. All His children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Sekali lagi. Swing one, all you heavens, let the praise go up as the walls come down. All creation, everything with breath, repeat the sound. All His children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Kepada Ko Billy kita persilahkan. Shalom semua. Sebelum kita masuk kepada kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari yang luar biasa ini. Engkau boleh menjaga kami, memberkati kami, sehingga kami semua dapat berkumpul kembali beribadah di tempat ini ya Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu. Engkau selalu memelihara kami dalam segala keadaan apapun. Biarlah ibadah kami ini menyenangkan hati-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami percaya Tuhan, firman-Mu pasti menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Ya, shalom semua. Nah, luar biasa, dari kursi yang disediakan oleh panitia hampir penuh. Ya, saya melihat beberapa teman-teman yang mukanya familiar, tapi juga ada teman-teman yang mungkin saya belum mengenal. Ya, nama aku Billy. Kalian bisa panggilku Billy. Kalau ketemu di jalan juga disapa ya, enggak apa-apa, dipanggil aja.
Ya, terima kasih kalian semua sudah mau hadir hari ini di sini. Kita beribadah bersama-sama memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, pujiannya tadi luar biasa. Ya, semoga pujian tadi tidak kita nyanyikan hanya dari mulut saja, tapi kita mau menyanyikan itu dari dalam hati. Kita melakukan, bukan hanya dari perkataan, bukan hanya dari lidah, tapi dalam perbuatan. Kita mau melakukan itu semua. Nah, tema kita untuk Jumat Agung ini adalah extravagant love, yang diambil dari Roma 5 ayat 7 sampai 8. Nah, mari kita baca sama-sama Roma 5 ayat 7 sampai 8. Roma 5 ayat yang ke-7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Ya. Sebab ayat 7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Kasih Allah dan kasih manusia itu berbeda. Ya. Kalau kasih manusia itu kita ini biasanya melihat, menilai berdasarkan penilaian kita. Apakah orang itu baik menurut kita? Atau mungkin orang itu berjasa bagi kita? Atau mungkin kita ada perasaan kita menyukai orang itu? Itu tergantung dari penilaian kita. Dan kasih manusia itu terbatas. Beda dengan kasih Allah. Kalau manusia mungkin melihat kedudukan, jabatan, kekuasaan, kekayaan, atau mungkin banyak hal yang lain yang menarik perhatian manusia. Beda dengan Tuhan. Manusia dengan melihat itu semua, mereka akan mudah terpesona. Dengan perkataan yang baik, mereka mudah percaya terpesona. Tapi apakah itu semua pasti benar? Belum tentu. Di rumah mertuaku ada suatu tulisan, aku pernah baca, aku ingat. Baik belum tentu benar. Benar pasti baik. Apa yang menurut penilaian kita baik, itu belum tentu benar. Tapi betapa banyak dari kita, kalau kita mau berkorban, menolong, melayani teman-teman kita, kita melihat siapa itu. Mudah bagi manusia untuk berbuat baik, untuk menghormati seseorang yang mereka anggap layak untuk mereka kasihi. Tapi beda dengan Tuhan. Tuhan kasih-Nya tidak terbatas. Dia tidak menilai, tidak melihat siapa kita. Kita ini semua berdosa. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Dia tidak perlu mengorbankan, menyerahkan nyawanya di kayu salib. Tidak perlu. Tapi dia memilih untuk menyerahkan nyawanya di kayu salib. Berkorban bagi kita semua. Dia tidak berhutang kepada kita apa-apa. Kalau kita tidak menyembah Dia pun tidak berkurang sedikit pun kemuliaannya. Dia itu mulia, Dia itu kudus. Kita ini siapa? Tapi Dia rela dicemooh, dicela, disiksa, dan mati di kayu salib. Tapi apa yang Dia lakukan? Di saat seperti itu pun, Dia masih tetap berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kita manusia tidak bisa seperti itu. Tapi itu kasih Allah. Dia percaya bahwa ketika Dia menyelamatkan kita, kita akan berubah, kita akan
Kita tidak akan pernah kok bisa membalas kasih-Nya Tuhan. Tidak akan pernah. Sebanyak apapun perbuatan baik kita, sebanyak apapun pelayanan kita, sebanyak apapun kita beribadah, tidak akan pernah bisa. Terlalu besar kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itu loh, kita masih berdosa. Tuhan tidak menunggu kita berbuat baik, kita berubah menjadi baik, baru Dia menebus kita. Enggak. Betapa baik, tapi kalau kita manusia, oh dia baik dulu, baru aku mau baik, baru aku mau bantu dia. Tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan kita tidak begitu. Dia benar-benar mengasihi kita. Nah, kasih-Nya sangat-sangat berbeda sekali dengan kasih manusia. Kasih yang luar biasa, kasih yang kita bahkan tidak masuk di akal. Kita tak dapat memasukkan di logika kita. Kita dapat memahami seberapa banyak sampai hari ini. Bahkan aku pun juga. Aku seringkali masih melenceng, masih sering menyakiti, melukai hati Tuhan. Tapi tetap Dia sampai hari ini dia pelihara aku. Sama, teman-teman semua juga. Kalau kita mau boleh cek diri kita masing-masing, kita tidak layak menerima kasih itu. Aku tidak layak berdiri di sini, karena aku sama berdosanya dengan teman-teman semua. Di antara kita tidak ada yang lebih baik. Aku tidak lebih baik daripada teman-teman. Aku juga banyak kekurangan, aku juga banyak kesalahan. Tapi kita semua dilayakkan untuk menerima kasih itu. Apakah kita, kalau kita coba ya, kita introspeksi, kita beranalogi. Kalau kita lihat orang yang benar, mungkin kita tidak kenal orang benar, mau nggak sih kita bela dia, bantu dia? Belum tentu. Orang itu benar loh, tidak salah loh. Tapi kita berhitung, apa keuntungannya bagi kita? Apa kepentingannya bagi kita? Betul enggak? Kita pasti gitu. Tapi kalau kita ada orang yang baik menurut kita, kita mau. Mungkin saudara kita, makanya tadi aku bilang, baik itu belum tentu benar. Tapi benar pasti baik. Berapa banyak dari kita hitung-hitungan seperti itu. Kita lupa bahwa kita pun yang berdosa, kita pun yang bersalah. Tapi Tuhan sudah menebus kita. Kita dikasih kesempatan berkali-kali. Kita dikasih jalan, kita merasakan kasih-Nya itu berkali-kali. Kita mungkin melenceng ke kanan, ke kiri. Tiap hari kita mungkin berbuat salah. Kalau manusia, kalau mengasihi seseorang, dia mengharapkan balasan. Beda dengan Tuhan. Dunia ini semakin lama tidak semakin membaik menurutku. Sekarang orang kalau menabur, memberi, kita lihat ya, banyak yang viral, di syuting, ya kan, diviralkan. Padahal Tuhan bilang apa? Kalau kamu memberi, janganlah tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan tahu. Betul ya? Tapi enggak. Orang-orang sekarang viral. Kenapa? Mereka ingin dapat pujian. Tuhan tidak. Dia tidak mengharapkan balasan apapun dari kita. Makanya itu, kasih Allah itu sungguh-sungguh luar biasa. Dan hari ini aku kepingin kita semua, sama-sama aku juga, ayo kita mulai menghargai. Kita mulai membagikan kasih itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Biarkan orang merasakan dampak. Cornerstone, nama komunitas youth kita,
itu mempunyai tagline Impactful Generation. Dulu ketika kita membuat itu, kita bersama-sama, saya dengan teman-teman aku, dengan teman-teman, aku lihat ada berapa di sini, ada Max di belakang, ada Engga, itu teman-teman yang dulu, ada Geraldo ya. Itu adalah teman-teman kita bersama-sama. Ada Andri, ada David. Ayo, kalau kita mau menjadi dampak, biarkan kasih Allah itu yang tinggal dalam kehidupan kita, itu terpancar keluar, dirasakan oleh orang-orang sekeliling kita. Tidak ada gunanya kok. Kalau kita hafal semua Alkitab, kita bicara terus juga tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Selanjutnya kita baca di Roma 5 ayat 1 sampai 2. Roma 5 ayat yang pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Allah Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Ayat 1 berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam damai sejahtera itu adalah hidup tanpa rasa takut. Kita yang seterunya Allah, kita yang berdosa. Kalau di Roma 5 ada tertulis, kita seteru, kita lemah. Ketika kita masih berdosa, Tuhan memberikan nyawanya tetap bagi kita. Bentar ya, Roma 5. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman. Modalnya cuma apa sih? Percaya. Iman percaya. Modalnya cuma percaya. Tuhan tidak minta kita melakukan yang lebih susah. Tidak. Kita dibenarkan oleh iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Percaya itu suatu kalimat yang sederhana, tapi kuat. Kuat sekali. Percaya itu kuat. Kuat sekali. Ada suatu penelitian yang pernah aku dengar, ada beberapa guru diinfokan kepada mereka, diinformasikan kepada mereka, kalian ini adalah guru-guru yang terpilih, kalian punya skor yang bagus sekali dalam mendidik murid. Dikumpulkan, lalu diambil lagi murid-murid, beberapa orang murid-murid dikumpulkan, dibilangi, kalian ini adalah murid-murid yang terpilih, murid-murid yang luar biasa, nilainya bagus. Dikumpulkan mereka, dan guru-guru itu diserahkan murid-murid itu untuk diajar. Yang terjadi kemudian, kelas itu berkembang secara luar biasa. Ketika mereka berbangga, setelah itu panitia yang mengadakan penelitian ini baru menginfokan kepada mereka. Mereka menyampaikan kepada murid-muridnya itu. Ternyata mereka ini dipilih itu random. Mereka bukan dipilih karena nilainya bagus, karena mereka pandai. Bukan, random, acak. Guru-gurunya merasa bangga. Oh, berarti aku hebat. Ini murid-murid random, acak. Kok tetap kelasnya bisa lebih baik hasilnya daripada kelas yang normal.
Kemudian gurunya diinfo oleh panitia. Gurunya juga bukan diambil dari guru yang terbaik, tapi mereka juga diambil secara acak. Kalimat itu sederhana, percaya. Tapi efeknya luar biasa. Guru dan murid ini mereka adalah orang biasa. Bukan yang dipilih karena pandai. Tapi hasilnya luar biasa. Karena apa? Mereka dipercaya. Sama. Percaya itu simple, tapi luar biasa. Tuhan juga minta kita cuma sederhana saja. Percaya saja. Tuhan tidak minta kita ke sana, ke sini. Percaya. Tapi betapa banyak dari kita ini sulit untuk percaya. Karena tadi itu, manusia selalu menilai dari apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan. Kita merasakan, oh ini tidak baik, oh itu jelek, oh itu tidak cocok, oh bagi aku dek bagus, oh bagi aku ini cocok. Betapa banyak dari kita itu sulit hanya untuk percaya. Ya. Ayat yang kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kasih karunia itu gratis. Gratis. Enggak bayar. Kita ditebus itu gratis, free. Kita kalau mau masuk nonton bioskop, mau makan, mau apa, bayar loh. Kita kalau disuruh bayar, meskipun itu mahal, kalau bagi kita itu baik, kita mau, betul enggak? Kalau ada makanan yang viral, kemarin itu ada yang baru buka, kalian pasti tahu semua, ya kan? Antri, aku dengar katanya teman-teman ada yang antri 4 jam, 2 jam. Aku sama istriku bilang gini, gak usah wis antri, nanti 3 bulan, 6 bulan lagi sepi kok, antrinya gampang. Nggak makan sekarang juga nggak apa-apa. Antri ini nggak kuat soalnya, ya kan? Tapi kalau kita cuma disuruh percaya, dikasih kasih karunia, gratis, kok sulit ya? Sulit sekali, sulit sekali. Tuhan, aku nggak ngerti Tuhan, aku nggak enak, nggak nyaman aku. Tuh, kok nggak disuruh bayar loh, gratis. Kok cek susah sih, itu loh. Ya, kita boleh berdiri bermegah dalam pengharapan. Kita berdiri loh bermegah. Tuhan tuh kurang apa sayangnya mbak kita? Sama kita kayak sayangnya kurang apa? Tapi kok kita selalu berontak terus. Aku nggak ngomong ini untuk teman-teman tok loh. Aku yang ngomong untuk diriku sendiri. Aku juga masih struggle, aku juga masih banyak kekurangan yang harus aku perbaiki. Berapa banyak dari kita seringkali hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau datang ibadah, ojo Tuhan, aku lagi pergi. Ya, kalau seusia teman-teman ini kan, waduh, ada yang sudah nikah tapi ada yang belum, ya kan. Biasa datang misalnya ibadah pagi, oh dijak pergi sama pacar, dijak pergi sama orang yang disukai. Sik Tuhan ganti Tuhan. Lu sejak kapan kamu ganti? Wis 5 tahun kamu ke ibadah pagi. Iya Tuhan, beda ini Tuhan. Berapa banyak dari kita hitung-hitungan sama Tuhan, ya kan? Kalau kita datang ibadah, kita melayani, ya kan? Kita berdoa bagi orang lain, susah. Kita lupa, kita ditebus gratis. Tapi kita selalu mau Tuhan, keenakan.
keenaan. Ya toh? Padahal semua yang kita miliki ini Tuhan yang kasih. Betul enggak? Kita enggak mendapatkan itu dengan usaha kita. Kesehatan kah? Kepandaian, ya kan? Tadi WL di sini nyanyi luar biasa. Ini enggak bukan record, ini live loh ini. Talenta yang mereka dapat gratis. Tapi jangan sampai dikasih talenta gratis, bisa menyanyi, bisa main musik, bisa punya talenta dalam bidang multimedia. Terus setelah itu, enggak usah Tuhan. Lu sing ngasih itu loh Tuhan. Kalau Tuhan mau, Dia ambil itu semua. Cuma gini toh. Betul ya? Bisa apa? Tapi kita selalu terus. Kita enggak mau melayani. Aku sibuk, aku kerja. Aku tanya sekarang, kalau kerjaanmu diambil, kamu siapa? Kita siapa? Betul enggak? Kalau kamu bilang, aku enggak mau datang pelayanan, aku enggak mau datang ini. Aku mau pergi soalnya. Kebetulan aku lagi dekat sama seseorang. Loh, yang memberi kamu pasangan, yang memberkati hubunganmu, itu siapa? Betul enggak? Apa kita bisa mengusahakan? Enggak. Enggak ada. Tapi berapa banyak dari kita kalau memilih datang pelayanan, datang ibadah, atau mungkin berdoa bagi teman kita, bagi orang lain. Kita memilih apa yang kita mau. Lu Tuhan lu ketika menebus kita itu enggak milih. Wes dosa semua. Tak milih deh. Tak milih. Tebus semua. Tak milih, oh kamu si A, oh si B, si C enggak wes. Nanti ae. Enggak. Tapi berapa banyak dari kita ketika diminta untuk menyenangkan hatinya, kita milih. Datang ibadah, enggak suka. Oh gak cocok aku. Enggak wis. Diminta melayani, enggak wis. Aku enggak usah wis. Aku repot kok, aku gini. Usiaku dari teman-teman kalian mungkin cukup jauh ya. Aku dulu juga pernah kok merasakan hal yang sama. Aku dulu ketika pertama kali melayani, aku menolak. Aku merasa, enggak lah, cukup lah. Aku mensupport aja. Aku enggak mau terlibat lebih dalam. Enggak usah, cukup aja di sini. Pada suatu titik, Tuhan izinkan badai dalam hidupku datang. Saat itu aku merasa hancur. Apa ya Tuhan? Kenapa? Mulai berpikir. Terus setelah itu, apakah langsung banyak? Sebelum aku dapat masalah itu sudah berapa orang itu ngajak, ayo pelayanan, ayo pelayanan, ayo. Enggak wis. Padahal bagi Tuhan itu, kamu tak kasih gratis, kamu tak pelihara, kamu tak kasih merasakan kasihku yang luar biasa. Bagikan itu kepada teman-temanmu, kepada orang-orang yang tidak kamu kenal. Tapi aku selalu menolak. Enggak wis. Setelah kejadian aku dapat masalah itu, 2 tahun kemudian setelah masalah itu baru aku mau melayani. Ketika aku melayani, ketika aku memutuskan untuk melayanan itu, apakah kondisiku dalam keadaan baik? Enggak. Lebih buruk iya. Tapi ketika aku memutuskan untuk tetap maju melayani, di situ Tuhan mulai pulihkan sedikit demi sedikit. Ada beberapa teman di sini yang pasti tahu, enggak tahu. Ya kan, pernah cerita kan, pernah sharing. Geraldo juga. Berapa teman-teman di sini tahu.
Ayo kita bagikan kasihnya Tuhan itu. Jangan kita kalau berdoa kita sibuk berdoa untuk diri kita sendiri. Betul nggak? Kita kalau berdoa untuk kita kebutuhan kita, semangat kita. Tapi kalau diminta untuk doa no koncomu, doa no orang itu, si Tuhan yo lagi repot ya. Iya toh. Padahal ketika kita menghadapi masalah, kita juga didoakan oleh teman-teman kita. Betul enggak? Loh kita ya menerima itu loh. Kenapa kita enggak mau? Ini dari tadi aku bicara hanya untuk kita ya. Karena enggak sebanding kalau dengan kasihnya Tuhan mati di kayu salib. Kayak gitu. Enggak sebanding. Yang aku bicarakan dari tadi aku sampaikan ini enggak sebanding, enggak ada apa-apanya. Jauh sekali. Tapi aku ingin kita ini semua belajar. Ayo. Kalian ini seperti kemarin 2 hari lalu aku sampaikan juga di ibadah teens. Kalian ini generasi muda dari gereja ini. Kalian ini masa depan dari gereja ini. Aku tahu kok banyak talenta-talenta yang Tuhan berikan di sini. Tuayan itu banyak, pekerja sedikit. Betul ya? Ayo. Lu kok nanti berat-berat? Enggak usah berat-berat, enggak usah dipikir. Semua sesuai dengan porsinya. Tuhan itu ngerti kok. Gitu loh. Kalau kita sudah melakukan yang terbaik. Tuhan tuh sayang kok sama kita. Ya. Kalau kita bagi orang yang baik bagi kita, mungkin kita mau berkorban. Tapi ayo kita mau belajar. Untuk kita mau membalas kasihnya Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita mau membagikan kasihnya Tuhan kepada teman-teman kita, orang sekeliling kita, orang yang tidak kita kenal. Ayo kita bagikan. Kita baca ya di Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Mazmur 127 ayat yang pertama. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Amin. Ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Aku kalau berdoa, beberapa teman di sini yang dekat sama aku, mereka ngerti. Aku selalu semangat kalau aku melayani. Kalau dulu aku berusaha menghindar, menolak, tapi aku semangat. Karena apa? Yang bisa aku lakukan aku tidak tahu. Aku cuma bisa melakukan yang terbaik, yang Tuhan berikan kepadaku, yang Tuhan percayakan kepadaku. Banyak masalah, iya. Banyak kendala, iya. Betul. Apakah enak? Ya enggak enak, ada enaknya dan enggak enaknya. Banyak enggak enak rasanya. Ya Riz ya. Tapi Tuhan selalu membimbing. Melalui hal-hal tadi itu yang enggak enak jadi enak akhirnya. Karena Tuhan membimbing terus. Bimbing terus. Aku kalau berdoa, Tuhan aku mau melayani,
Aku mau memberikan yang terbaik. Aku serahkan ke dalam tangan-Mu keluargaku, pekerjaanku, pelayananku, semua di hidupku dan masa depanku juga, anak-anakku, keluargaku. Aku titip ya Tuhan ya. Layakkan aku untuk menerima kasih-Mu. Karena aku merasa tidak layak. Aku merasa tidak layak. Boleh tanya teman-teman yang tadi panitia apa-apa. Bergumul loh aku hari ini. Bergumul loh hari ini. Aku berdiri di sini. Bergumul. Tapi aku berpikir, selama ini aku sudah ditolong. Masa sih? Karena aku tidak nyaman, karena aku merasa tidak enak. Aku menghindar, aku lari. Jangan ya. Karena kita hidup sampai hari ini. Kita semua bisa hidup dengan baik sampai hari ini. Itu hanya karena kemurahan Tuhan. Cuma satu tok, kemurahannya Tuhan. Selanjutnya kita baca di Roma 5 ayat 3 sampai 5. Roma 5 ayat ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Kalau kita baca ayat ini, bermegah dalam kesengsaraan. Loh ya apa sih? Dalam kesengsaraan kok bermegah? Ya kan? Kita dalam hidupan ini kan kita pasti banyak yang hadapi masalah ya. Kendala, hambatan, pergumulan, pasti. Semua pasti mengalami. Tidak ada yang luput. Tapi kalau semua itu kita respon dengan benar, tidak menggerutu, tidak ngomel, Tuhan yang mampukan kita, enak kok. Kita akan bertumbuh. Kita akan bertumbuh. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kalau kita dalam kesengsaraan itu, dalam masalah yang kita hadapi, kita tetap tekun. Tekun terus. Dalam jalurnya, dalam pimpinannya, dikasih hikmat apa, kita tekun terus kita lakukan. Kita tetap setia. Kita tidak merasa sakit hati. Dikatakan apa? Ketekunan menimbulkan tahan uji. Kita akan jadi orang yang tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ini tidak bisa dibalik-balik. Tidak bisa dibalik-balik. Urutannya tetap. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena ada kasih Allah dalam hidup kita. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Masalah itu Tuhan izinkan kalau itu terjadi. Tidak melebihi kekuatan kita. Dan Dia pasti memberikan kita jalan keluar. Sebetulnya persoalan itu membuat kita harusnya lebih dekat dengan Tuhan. Bukan malah menjauh. Lebih semakin dekat. Semakin dekat, akhirnya kita memahami. Apa sih maunya Tuhan? Aku harus bagaimana sih? Jangan lari, percuma. Nanti kembali kok. Pasti kembali. Karena Tuhan itu sayang sama kita. Jadi Dia akan terus kembalikan. Ya. Jadi kesengsaraan itu adalah sebuah proses untuk mendewasakan diri kita. Hari kita semakin hari semakin lebih baik. Dan
bisa dipakai, dipercaya Tuhan dengan lebih lagi. PAW bisa kembali, ya, nama komunitas youth kita Cornerstone. Ini ibadah perdana kita setelah 2 tahun. Kita tidak pernah ketemu. Mungkin teman-teman berubah. Kalau aku ya berubah. Aku mengembang ke kanan dan ke kiri. Aku berubah juga. Ya mengembang. Tapi kok puji Tuhan kemarin beli celana baru ukurannya turun deh. Itu kan. Kita baca Mazmur 118 ayat 22 sampai 23. Mazmur 118 ayat yang ke-22. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Amin. Batu yang dibuang sama Tuhan dipungut, diambil. Kasih Allah ada dalam kehidupan kita, Tuhan kasihkan, kasih karunia. Jadi batu penjuru. Ya. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Tidak apa-apa. Kita menghadapi pergumulan, iya. Tapi percaya, Tuhan punya rencana yang baik, masa depan yang baik bagi teman-teman semua. Jangan takut, karena apa? Kasih Allah yang luar biasa itu ada dalam kehidupan kita selalu. Ya, ayo kita percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua ya. Silakan yang bertugas saya akan serahkan kembali. Shalom Cornerstone. Malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, di mana kita boleh diizinkan Tuhan untuk kembali mengadakan ibadah onsite. Semua karena kasih karunia Tuhan. Saya boleh menceritakan sedikit bahwa proses untuk kita bisa ibadah onsite ini nggak mudah teman-teman. Jadi satu hal yang kita semua harus pelajari bahwa yang seperti Ko Billy bilang tadi bahwa Tuhan itu pengen kita cuma satu percaya. Nah, kalau kita ini menganggap bahwa Tuhan itu adalah Tuhan kita, pemimpin kita harus percaya. Begitu pula dengan kita harus percaya dengan pemimpin gereja kita. Kita harus percaya bahwa akan ada saatnya yang paling tepat kita bisa beribadah bersama seperti ini. Selain kita percaya, satu hal lagi yang sangat penting buat kita adalah ketaatan. Ketaatan itu sangat-sangat, kata-katanya sih sepele hanya, taat. Tapi ketika kita taat, kita mengalami proses bahwa taat itu sakit ya ternyata, beneran sakit. Teman-teman sama mungkin seperti saya. Boleh tanya Ko Billy, kapan ibadah Ko Billy? Sik tala. Belum ada instruksi sik tala, ya wis taat. Jadi di masa pandemi ini kita belajar sama-sama untuk taat. Taat bukan hanya kepada Tuhan yang tidak kita lihat, tapi taat kepada pemimpin yang kita lihat. Kepada manusia saja yang kita lihat kita tidak bisa taat. Bagaimana kita bisa bilang kita taat sama Tuhan? Satu hal itu yang saya dapat dari selama kita tidak bisa beribadah. Dan di momen Paskah ini juga saya teringat satu ayat di Matius 27 ayat 50. Yesus bersuara dengan nyaring, lalu ia menyerahkan nyawanya. Wow,
di kalimat terakhir, dia menyerahkan nyawanya. Saya berpikir bahwa lek gitu, Yesus menyerahkan nyawa, berarti bisa aja dong dia nggak mau menyerahkan nyawanya. Makanya untuk tema extravagant love ini, saya benar-benar mendapat sesuatu di kalimat terakhir. Yesus menyerahkan nyawanya. Jadi kalau dia nggak menyerahkan nyawanya, tidak ada satu orang pun, satu oknum pun yang bisa membuat dia mati. Tapi karena kasihnya yang besar buat kita, dia menyerahkan nyawanya. Untuk itu malam ini, kesempatan malam ini kami juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah mengizinkan kita semua untuk beribadah onsite, untuk semua majelis gereja yang selalu mensupport kita Cornerstone, baik itu online maupun onsite. Kita harus bersyukur untuk orang-orang yang di atas. Mewakili panitia juga malam ini, saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir malam ini. Semoga apa yang semua kita lakukan malam hari ini boleh memberkati teman-teman semua, memberi semangat teman-teman semua untuk selalu percaya dan taat kepada Tuhan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada WL. Was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name, worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. My shame is gone, I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name, worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name, worthy is your name, Jesus.
glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted high in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names, and be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names, and be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Oh, we worship you, Lord, 'cause you're my God. Worthy is your name, Jesus. You deserve praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. So worthy, Lord, and we worship you, and with all my heart. Mari kita sama-sama sekali lagi menyembah Tuhan. Saya minta waktu kurang lebih 2-3 menit untuk kita enjoy dengan momen-momen ini, di mana Tuhan sudah benar-benar mati untuk kita, begitu sayangnya sama kita. Dari lagu ini benar-benar sungguh bahwa benar Tuhan yang paling worthy buat kita. Dia yang paling berharga buat kita semua. Dia yang sudah benar-benar mencintai kita apa adanya dengan segala kekurangannya kita. Aku mau ajak teman-teman untuk kita sama-sama menyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati kita, dengan kesungguhan hati kita, biar kita tahu bahwa apa yang berharga selama ini yang kita bawa, apa yang berharga selama ini kita pegang, itu semuanya dari Tuhan, bukan dari kita sendiri.
Oh, terima kasih kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Untuk kesempatan kali ini Tuhan kami bisa berada di tempat ini untuk ibadah onsite Tuhan. Untuk kami bisa mengenang kematian-Mu ya Bapa di kayu salib. Biar Tuhan melalui tema Extravagant Love ini Tuhan, kami bisa benar-benar mengerti. Kami bisa Tuhan mengambil ke dalam hati kami ya Bapa, bahwa memang Engkau-lah yang paling berharga untuk kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang luar biasa ini ya Bapa. Biar Tuhan Kau berkati Tuhan semua teman-teman yang ada di tempat ini Tuhan, mulai dari pengurus maupun jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Apa yang sudah kami pujikan Tuhan, apa yang sudah kami nyanyikan, dan juga Tuhan apa yang firman yang sudah kami dengarkan ya Bapa, itu semua Tuhan bisa kami taruh dalam hati kami Tuhan, dan bisa kami tanam Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Pujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang terus pimpin kami, Kau yang terus sertai kami ya Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mau Tuhan kami sebagai anak-anak muda di tempat ini Tuhan, untuk kami bisa membawakan firman-Mu Tuhan di luar sana ya Bapa. Biar Tuhan melalui Extravagant Love ini Tuhan kami bisa mengerti, dan kami bisa Tuhan membawa Tuhan firman ini ke dalam kehidupan kami, supaya Tuhan orang-orang di luar sana semua Tuhan bisa melihat Tuhan bagaimana Tuhan berharganya Engkau di mata kami Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Biar Tuhan untuk teman-teman
yang akan kembali ke rumah masing-masing ataupun yang akan melanjutkan Tuhan kemanapun mereka berada. Kau lindungi, Kau sertai Tuhan. Pujilah nama-Mu. Mari teman-teman kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus yang memberkati, menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih teman-teman semua, Tuhan memberkati. Sampai ketemu ke ibadah selanjutnya. Buat teman-teman yang ingin pulang, kita ada satu pintu di sebelah kiri. Nanti biar teman-teman Asyir yang akan mengarahkan. Buat teman-teman yang mau memuji Tuhan lagi, yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Oh, oh, Raja mulia, Namun telah ubah hidupku. Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Yang tahu lagunya sama-sama nyanyi. Hidupku bersama sejak awal, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Teman-teman yuk, yang mau kita sama-sama maju, ayo sama-sama maju, ayo berdiri, kita sama-sama maju. Teman-teman Asyir mungkin bisa mengarahkan buat teman-teman kita sama-sama maju. Kita mau angkat praise kita buat Tuhan. Ayo maju yuk, maju yuk. Ayo maju, kita mau lompat-lompat bareng sama Tuhan. Ayo maju, 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 maju. Ayo maju, yang di kiri, belakang, ayo maju yuk. Yang di kanan juga maju boleh. Ayo berdiri yuk teman-teman. Bisa langsung di depan sini ya, boleh. Atau berdiri di tempat juga boleh deh. To God be the glory. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the things. Oh, to God be the glory for the thing He's done. Keluarga, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Dan menyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami menyatakan Yesus mulia. Sama-sama lompat ya. 1, 2, 3, let's go. Oh, 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 sing. Mulia nama-Mu. Oh, 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 lagi mulia nama-Mu. Oh, 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 oh,
lebih lagi buat Tuhan kita. Haleluya.